Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur berkumpul kembali di ibadah online. Suara pembalan yang disampaikan, saya sebagai hamba Tuhan berdoa sehingga saudara mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dibaharui, dikuatkan dan diteguhkan imannya. Mari kita berdoa untuk siapkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau yang berfirman, maka semuanya jadi. Apa yang Kau firmankan, Engkau pasti akan genapi, karena Engkau tidak pernah berdusta. Apa yang Kau janjikan, ya dan amin. Terima kasih ya Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu dalam mendengarkan firman Tuhan, jadikan semuanya pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri suara di bulan November ini, pada minggu yang ketiga ini, suara pembalan berjudul ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, suara ini yang berkumandang 2000 tahun yang lalu dan masih sampai saat ini, Tuhan memakai kita semua untuk menyuarakan suara ini berseru-seru. 2000 tahun yang lalu Yohanes Pembaptis menyerukan orang-orang untuk bertobat, untuk menerima kerajaan surga, untuk menerima kedatangan Yesus lahir sebagai juru selamat manusia. Dan kita di akhir zaman ini, Tuhan memanggil kita semua untuk berseru-seru untuk menyampaikan kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga umat Tuhan siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan mari kita sungguh-sungguh perhatikan, kita akan belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis, yaitu suara yang berseru-seru. Ada suara yang berseru-seru ini, kita akan lihat di Yesaya 40 ayat 3. Jauh sebelum Yohanes Pembaptis lahir, maka sudah dinubuatkan tentang suara yang berseru-seru ini. Yesaya pasal 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Apa yang dinubuatkan Yesaya digenapi ketika kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita akan lihat dari kehidupan latar belakang dari Yohanes Pembaptis dilahirkan, di mana pada zaman yaitu Perjanjian Lama, kitab Maleaki itu adalah kitab yang terakhir sampai kedatangan yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu mempunyai kurun waktu 400 tahun, di mana bangsa Israel hidup di dalam masa kegelapan dari zaman pemerintahan-pemerintahan yang berganti. Namun kita lihat di mana Tuhan tidak pernah putus asa terhadap umatnya. Tuhan menyatakan keselamatan bagi bangsa Israel, bahkan bagi semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan mengutus yaitu nabi terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk membuka jalan, untuk mempersiapkan jalan bagi kelahiran Yesus. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat satu-satunya. Ia yang datang dari surga, yang datang ke dunia menjelma sebagai manusia, di mana kita akan memperingati Natal, kelahiran Yesus di bulan Desember, di mana kita memproklamirkan pada dunia bahwa telah lahir Juru Selamat dunia. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita di zaman akhir ini untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, di mana kita akan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menyambut kita, untuk mengangkat umatnya yang setia takut akan Tuhan, yang adalah mempelai bijaksana, yang menanti-nantikan Tuhan kedatangannya dengan memberitakan kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Kita akan lihat di mana dalam masa kegelapan yang amat di zaman Maleaki sampai kelahiran Yohanes Pembaptis. Mari kita buka Maleaki pasal 3. Maleaki pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Kita lihat masa 400 tahun yang begitu gelap,
dari perjanjian lama sampai masuk di perjanjian baru, di mana Tuhan mengutus yaitu nabi terakhirnya, yaitu Yohanes Pembaptis, nabi terakhir dari perjanjian lama. Dan Yesus adalah nabi di atas segala nabi yang ada. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada umat manusia. Firman menjadi manusia. Kita bersyukur dia memperdamaikan kita dengan Allah yang kudus. Yohanes sendiri, dia menyatakan dirinya, dia bukan Mesias, tapi Tuhan memakai dia sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mengarahkan semua manusia kepada Sang Juru Selamat. Bukan dia. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang menyuarakan suara kebenaran, suara pengharapan, suara kehidupan. Tapi kita sendiri bukan kehidupan itu. Tapi kita mengarahkan semua umat manusia kepada Dia, kepada Yesus, sentral pusat keselamatan, pokok anggur, dan seluruh kehidupan manusia hanya di dalam Dia. Kita adalah suara yang Tuhan pakai untuk berseru-seru kepada Sang Suara, yaitu Yesus Kristus, dari surga yang turun menjadi manusia. Kita bersyukur dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan-Nya menyuarakan, yaitu pesan Tuhan di akhir zaman ini. Untuk itu kita akan belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis, bagaimana kelahirannya itu juga hasil dari sebuah doa dari orang tuanya, maupun juga nubuatan yang dinyatakan dalam dirinya. Dia adalah seorang nazir Allah yang disiapkan, yang dikhususkan untuk menggenapi sebuah rancangan Tuhan yang indah. Untuk itu hari-hari terakhir ini lahirlah Yohanes Pembaptis akhir zaman ini untuk sungguh-sungguh menyuarakan suara kehidupan, suara kebenaran, suara yang berseru-seru tentang pertobatan. Kerajaan surga sudah dekat, kerajaan surga ada di antara kita. Kita lihat di Matius pasal 3 ayat 1. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan, di mana dia adalah pembuka jalan, sehingga orang-orang mengenal Sang Juru Selamat yang sejati, yaitu Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan air, baptisan pertobatan. Kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus. Kita mengakui di hadapan umum bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita serahkan hidup kita menjadi ciptaan baru. Kita diselamkan, yaitu kita mati bersama Kristus. Kita turut dibangkitkan bersama Yesus. Kita lihat bahwa baptisan ini adalah baptisan pertobatan. Langkah awal kita ada di dalam gelanggang keselamatan. Di dalam perjalanan kita menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, bukan masalah panggilan gerejawi ataupun pelayanan full di yayasan, bukan seperti itu, tapi pelayanan, yaitu panggilan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup orang percaya. Kita yakin percaya bahwa Tuhan memanggil umatnya, anak-anaknya, kepunyaannya untuk perkara-perkara yang besar dan mulia. Kerajaan Allah sudah datang, kerajaan surga ada di antara kita. Untuk itu, siapkan diri kita untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh menjadi tempat, yaitu bait suci, di mana kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Kita pembawa hadirat Tuhan, kita pembawa berita maupun berseru kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kedatangan Yesus sudah hampir dekat. Biarlah kita siapkan diri mempelai yang kudus, mempelai yang takut akan Tuhan,
sungguh-sungguh siap menantikan kedatangan sang mempelai pria. Kita bersyukur bahwa kita diberikan firman Tuhan ini mengingatkan pada kita bahwa Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus hanya dari Yesus sendiri mencurahkan kuasa kepada kita orang percaya. Dia katakan dia lebih baik naik ke surga, di mana dia mencurahkan janji Bapa diberikan, yaitu dicurahkan, yaitu Roh Kudus. Dia membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Kesengsaraan-kesengsaraan yang kita lewati bukan karena perbuatan manusia, bukan karena ulah manusia, kelalaian manusia, bukan oleh karena kelemahan manusia, tapi api yang baptisan api ini adalah memurnikan umat Tuhan di akhir zaman ini. Untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, kita semua masuk di dalam baptisan api yang memurnikan motivasi hati kita, memurnikan pandangan iman kita, pendengaran kita, kehidupan kita, dikhususkan, diperuntukkan untuk mengabdi dan memuliakan nama Tuhan. Lewat keluarga kita, membangun rumah tangga, maupun dalam usaha pekerjaan yang sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah yang dapat memuliakan, memberkati pekerjaan Tuhan, dapat menjangkau jiwa-jiwa di seluruh pelosok di tanah air, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah motivasi kita diuji dan dimurnikan lewat baptisan api. Kita yakin percaya hari-hari ini orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dia akan melewati ujian baptisan api dan mereka keluar sebagai emas yang murni. Namun bagi yang suam-suam yang setengah-setengah, yang tidak sepenuhnya ikut Yesus, maka di dalam perjalanan ini akan kandas imannya, akan tersendat, bahkan akan undur. Dan sesungguhnya itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita semua orang benar hidup oleh iman, tidak undur dari imannya. Kita terus berpaut pada janji firman Tuhan, terus teguhkan iman kita sesulit apapun hidup ini. Ada pengharapan yang pasti. Ada Yesus, berarti ada kehidupan, ada masa depan, ada peluang, ada terobosan, ada kekuatan yang baru. Untuk itu, jangan kita putus asa ataupun tawar hati. Seperti yang sudah disampaikan di minggu yang lalu, suara pembalaan berjudul Suara Profetik, yang sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan hari-hari ini, di mana bernubuat kepada tulang-tulang yang kering supaya hidup kembali, ada nafas. Karena Tuhan yang empunya kehidupan itu, yang memberikan nafas kehidupan. Roh Kudus yang berkarya bekerja dalam hidup orang-orang percaya hari-hari ini, membakar, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Maupun di bidang profesi di mana kita ditempatkan Tuhan. Sebagai seorang guru, seorang dokter, insinyur, maupun seorang pekerja, pegawai, dimanapun di Tuhan tempatkan, sehingga kita dapat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana kita lihat Yohanes Pembaptis, di mana dia adalah menyerukan, yaitu suara yang berseru-seru untuk pertobatan. Biarlah umat Tuhan hari-hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh, yang sungguh indah, di mana hati kita diubahkan. Kita sungguh-sungguh bertobat dalam ucapan kita yang mungkin sia-sia, yang tidak berkenan, perkataan, perbuatan, bahkan pikiran-pikiran kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan mengoreksi kita. Izinkan firman Tuhan untuk memproses kita. Karena kita mengenal suara Tuhan, kita tidak dapat mengelak dari kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu memerdekakan kita, dan kita sungguh-sungguh merdeka, alami pertobatan yang sejati. Itulah suara yang berseru-seru mengumandangkan tentang pertobatan kepada umat manusia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perhatikan di mana Yesus lahir di antara manusia, firman yang telah menjadi manusia. Dia menyatakan tentang kerajaannya, yaitu kehendaknya, kehendak Bapa, yaitu atas umat manusia. Kehendaknya di bumi seperti di surga. Kerajaannya berbeda dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah, kerajaan surga adalah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan oleh kuasa Roh Kudus, yaitu perkataan, bukan sekedar perkataan, tapi kuasa yang menyertai orang-orang
percaya. Untuk itu Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi umat Tuhan untuk menyambut yaitu kerajaan yang berbeda, raja yang berbeda, yaitu Yesus Kristus, raja yang memerintah, yaitu raja damai. Dia bukan raja yang ada di dunia ini yang untuk kepentingan dirinya ataupun untuk melindungi dirinya, tetapi Yesus adalah raja yang berbeda. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus, menanggung semua dosa-dosa kita. Yesus raja yang berbeda, raja di atas segala raja. Sebentar di bulan Desember kita akan memperingati kelahiran Yesus yang kita sebut Natal. Mari siapkan diri kita dalam pertobatan yang sejati. Dari seluruh kehendak kita ditundukkan kepada kehendak Bapa di surga, yaitu firman Tuhan. Kita mengenal suara Tuhan dalam perjalanan kita supaya kita mentaati kehendak Bapa di surga. Firman yang dinyatakan maupun mimpi maupun juga teguran nasihat maupun dari kehidupan sehari-hari yang Tuhan nyatakan, semuanya berdasarkan kebenaran firman menjadi landasan kehidupan orang percaya. Kita lihat kehidupan Yohanes Pembaptis, kelahirannya tercatat di Lukas pasal 1. Kita lihat Lukas pasal 1, saudara dapat membaca ya seluruh pasal ini. Kita lihat di ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ya, Zakaria maupun Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Secara fisik tidak mungkin, namun kita lihat kuasa Tuhan tak terbatas. Allah yang empunya mukjizat, segala mukjizat. Hari-hari ini apapun yang kita hadapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Zakaria ya, imam pada waktu itu. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat. Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Zakaria, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kita lihat bahwa doa-doa orang benar tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk bekerja. Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Dia yang menjadikan semua indah pada waktunya. Tuhan mendengarkan doa kita. Dia mengabulkan doa kita sesuai dengan rencananya yang indah dan besar. Ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi pada para wanita yang sedang mengandung, minta urapan Roh Kudus yang bekerja berkarya atas bayi-bayi yang ada dalam kandungan. Karena Roh Kudus yang bekerja mulai dari rahim ibunya luar biasa. Bayi seperti itu, bayi yang sungguh-sungguh Tuhan pakai dengan luar biasa. Untuk itu mendorong bagi mereka yang dikaruniakan anak yang masih ada di dalam kandungan supaya doakan tumpangan tangan sehingga anak tersebut dipenuhi dengan Roh Kudus sejak masih di dalam rahim ibunya. Ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia
untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara terkasih, semuanya adalah rangkaian dari penggenapan firman Tuhan, nubuatan yang sudah dinyatakan oleh nabi-nabi sebelumnya, khususnya oleh Nabi Maleaki, di mana di Maleaki pasal 4 tentang hari Tuhan, di ayat yang ke-5 dan ke-6. Maleaki pasal 4 ayat 5 sampai ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pertobatan yang luar biasa, di mana keluarga dipulihkan, hati bapak kembali pada anak-anaknya, anak-anak kembali pada hati bapaknya. Kita lihat bahwa pemulihan, kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa yang sempurna. Pada akhir zaman ini, biarlah Tuhan pakai kita untuk menyuarakan suara pertobatan, yaitu suara yang berseru-seru seperti Yohanes Pembaptis, yang menyatakan tentang hati Bapa, yang menyatakan tentang pertobatan, sehingga kita kembali menyadari kita adalah anak-anak Bapa. Bapa sangat amat mengasihi kita, sehingga pemulihan terjadi. Kedatangan Yesus yang pertama kali, yaitu 2000 tahun yang lalu, kedatangan Yesus yang kedua kali, yang kita tidak tahu persis kapan ia akan datang. Namun kita harus siapkan generasi ini, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya, mengenal hati Bapa, sungguh-sungguh memberikan hatinya kepada anak, kepada cucu, kepada generasi berikut-berikutnya, untuk ikut di dalam kegerakan Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, dan menjadi terang dari generasi ke generasi, pembawa hadirat Tuhan. Orang-orang sekitar kita melihat cara hidup kita, melihat semua kehidupan kita, kita menjadi saksi yang nyata, menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang berkarya tidak terbatas. Pandemi yang datang, keadaan ekonomi yang sulit sekalipun, namun kita yakin percaya Injil semakin dengan gencar diberitakan sampai ke ujung dunia. Sisi keluarga, satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Kita percaya inilah waktu-waktunya kerajaan surga ada di antara kita. Kita yang sudah terima Yesus, kerajaan surga di antara kita. Mari kita wajib untuk menyerukan, yaitu suara berseru-seru di padang gurun. Hari-hari ini orang hidup dalam tawar hati, kekeringan, depresi, kesedihan, maupun kekecewaan. Tapi biarlah kita anak-anak Tuhan membawakan suara profetik, kita suara berseru-seru bahwa kedatangan Yesus segera datang. Mari kita berbalik kepada jalannya, kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenarannya, perhatikan sungguh-sungguh apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga memuliakan nama Tuhan. Kita lanjut, di mana Yohanes yang lahir oleh karena doa yang dipanjatkan oleh ayah dan ibunya, yaitu Zakaria dan Elizabeth, digenapi. Dalam masa kandungan, di masa rahim ibunya, di mana dia penuh dengan Roh Kudus, Yohanes Pembaptis ketika dia berjumpa, yaitu saudaranya, yaitu Yesus lahir, ya, Yesus masih di dalam kandungan Maria, ya, perawan Maria yang mengandung Yesus. Dan kita lihat mereka adalah sanak saudara secara di bumi. Kita lihat reaksi dari Yohanes Pembaptis akan Yesus yang masih di rahim Maria, perawan Maria. Maria dan Elizabeth, Lukas 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth, sepupunya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Lalu berseru dengan suara nyaring,
Elizabeth dengan seru suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan padanya dari Tuhan akan terlaksana." Sungguh luar biasa, dari bayi yang masih ada di dalam rahim ibunya saja pun dipenuhi Roh Kudus. Ketika mendengar Injil, sungguh melonjak dengan kegirangan. Sungguh indah sekali. Dari sejak ada dalam rahim sampai bayi itu lahir, dia bertumbuh dewasa, adalah pengenalan akan Tuhan. Untuk itu kita orang tua mempunyai kewajiban yang sangat utama, yaitu mendidik anak-anak kita hidup di dalam kebenaran, jadi teladan bagi mereka dalam kehidupan kita, sehingga mereka dapat mengenal Allah yang benar, Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lewat kesaksian hidup kita, apa yang kita didik, ajarkan. Memang tidak mudah mendidik anak di zaman-zaman hari-hari ini, yang anak-anak yang banyak terikat dengan gadget, dengan sosial media, dengan banyak hal yang menguras pikiran, perasaan, bahkan membuat mereka depresi, mengalami banyak hal. Namun kita sebagai orang tua, kita berdoa, kita berlutut, kita berseru, kita menangisi, maupun anak-anak kita, keturunan maupun jiwa-jiwa, yaitu generasi muda ini, untuk mereka sungguh-sungguh berbalik di dalam jalannya Tuhan. Kita sendiri mempunyai kewajiban hati kita untuk mereka. Hati kita untuk mendapatkan hati Bapa untuk dibagikan kepada anak-anak kita yang Tuhan percayakan. Apakah itu anak kandung kita, apakah itu jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, anak didik kita maupun sekeliling kita yang Tuhan taruhkan untuk kita sama-sama membangun mereka di dalam kebenaran, yaitu kerajaan Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap ada kesempatan beritakan Injil, mari kita gunakan kesempatan beritakan Injil keselamatan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan yang kekal hanya di dalam satu nama, Yesus, Raja di atas segala raja. Kita akan lihat apa yang Yesus katakan tentang Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 11. Matius 11 ayat 11, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Di mana Yesus memberikan contoh, di mana Yesus juga memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yesus sendiri menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Bapa, yang Tuhan pakai dengan luar biasa, adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia seorang yang sangat luar biasa, dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi Mesias, bagi kelahiran Yesus, kedatangan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Dengan suara yang berseru-seru ini, sehingga kita yang mendengar Injil diselamatkan. Kita mengenal Yesus dengan benar. Hari-hari ini, dari mimbar, dari channel YouTube seperti ini, yang dikumandangkan suara yang berseru-seru, semuanya mengarahkan, bertobatlah, 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 bertobatlah. Bukan ucapan-ucapan manis, kata-kata yang hanya manis, hanya menyenangkan daging. Tapi biarlah suara kebenaran, suara yang berseru-seru tentang pertobatan, bahwa Yesus segera datang. Siapkan diri kita menjadi mempelai yang bijaksana, hidup dalam roh, hidup dalam takut akan Tuhan. Kita lanjut, kita lihat contoh nyata. Yohanes Pembaptis adalah memberikan, di mana dia menyatakan suara yang berseru-seru. Dia seorang yang berani menyatakan apa yang benar. Kita lihat dalam kisah di mana dia menegur dengan keras, yaitu Herodes yang berkuasa pada saat itu. Ayat 17. "Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri." Di mana pada zaman pemerintahan pada saat itu, Herodes adalah yang berkuasa. Karena Yohanes pernah menegur Herodes.
tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Begitu banyak orang yang senang mendengarkan Injil, tapi dia juga terombang-ambing, ya, karena ada hal-hal lainnya. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Ayat 23, lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Karena dia ada dendam, ya, sakit hati, karena Yohanes Pembaptis menegur bahwa perbuatannya tidak benar. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lihat betapa kejamnya, ya, di mana dia, yaitu mamanya, meminta anaknya untuk menyampaikan kepada Herodes. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Itulah keadaan kondisi di mana orang yang bingung, yang terombang-ambing, begitu mudah dia akan terperangkap jatuh di dalam menjadi alatnya iblis, menjadi alatnya si jahat, pembuat kejahatan, karena ombang-ambing. Untuk itu hari-hari ini, ketika ada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang terombang-ambing, kita sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, wajib untuk merampas mereka, supaya mereka tidak terombang-ambing. Kalau tidak, mereka akan jatuh. Mereka akan tersesat, akan jatuh di dalam sebagai alatnya kejahatan, dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, menjatuhkan keluarga, untuk menjatuhkan sesamanya, dan kepahitannya, dengan kekecewaannya, seperti Herodias ini. Herodes, putri, yaitu anak dari Herodias, semuanya ini dipakai oleh senjata kelaliman. Untuk itu hari-hari ini kita sadari, kalau ada saudara teman kita yang ombang-ambing, iman mereka tidak teguh dan sebagainya, kita wajib untuk mendoakan mereka, sungguh-sungguh rampas mereka, sehingga mereka tidak dipakai oleh si jahat. Dengan kekecewaannya, kepahitannya, mencemarkan banyak orang. Kehidupannya mencemarkan. Tidak membawa sukacita, tidak membawa damai. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin kerajaan Allah ada di dalam kita, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasanya menyertai orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat Yohanes Pembaptis juga adalah, selain dia berani untuk menyatakan kebenaran, dia menyuarakan suara pertobatan, suara yang berseru-seru, yang tidak populer, yang tidak mudah disampaikan, tapi dia sampaikan. Hari-hari ini, beranikah kita menyampaikan kebenaran, yang menegakkan kebenaran, sekalipun kita mungkin akan diancam, dibunuh, ataupun diancam sesuatu yang merugikan kita. Namun kalau kita sesungguhnya kita mendengarkan suara Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kita menyuarakan suara yang berseru-seru di padang gurun, yaitu suara pertobatan, suara kebenaran, suara kehidupan. Selain keberanian Yohanes Pembaptis, dia juga ada seorang yang rendah hati. Dia menyadari dirinya siapa, bukan meninggikan, membesarkan dirinya, tetapi dia sadar hanya Yesus yang harus semakin bertambah, semakin besar, dan dia semakin kecil. Kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 28. Setelah itu nanti kita lompat di ayat 30.
Saudara bisa baca Yohanes 3 ya, seluruh pasal. Kita ambil hanya berapa ayat. Kita lihat di ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Kita hamba-hamba Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita bukan juru selamat. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Kita tidak membawa umat Tuhan kepada diri kita untuk memfavoritkan diri kita, tapi bawa mereka kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Pandangan kepada Dia, satu-satunya Tuhan. Untuk itu kita harus benar-benar mengarahkan setiap umat Tuhan. Pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepada Yesus. Hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan. Hanya Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar ini. Kabar sukacita keselamatan. Tapi kita bukan Mesias. Kita bukan Tuhan. Kita adalah hamba-hambanya. Kita yang adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Seperti Yohanes Pembaptis. Ayat 30, kita lihat contoh dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mari kita baca ini berulang 2 kali bersama-sama. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Biarlah ini digaris bawahi menjadi landasan pelayanan kita dimanapun kita berada, melayani di rumah sakit, di sekolah, di gereja, di pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan semakin besar, semakin bertambah-tambah, kita semakin kurang, semakin kecil. Hanya Yesus yang nampak, kuasanya, kasihnya nyata. Ya, saudara bisa membaca seluruhnya, ayat-ayat selanjutnya, 31 dan sebagainya, dia mengarahkan, yaitu kepada Yesus. Bahkan pengikut-pengikutnya, di mana Yohanes Pembaptis juga termasuk begitu favorit, banyak pengikut-pengikutnya. Tapi ketika Yesus, Mesias yang nyata, dia menyatakan kepada murid-muridnya untuk ikuti Yesus. Dialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Kita bersyukur hari-hari ini kita semua mendengar firman Tuhan. Kita mendengar kesaksian. Ini pelayanan A, pelayanan B. Banyak hal. Tapi biarlah kita condongkan mata kita, hati kita hanya kepada satu pribadi. Yesus Kristus. Itu cukup bagi kita. Bukan mengkulturkan siapa-siapa di dunia ini. Biarlah mata kita, hati kita berpaut kepada Sang pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sempurna. Saudara terkasih, mari biarlah kita siapkan hati kita menantikan, memperingati kelahiran Yesus, menyatakan pada dunia telah lahir Juru Selamat. Di mana di bulan Desember ini kita memperingati kelahiran Yesus, yaitu Natal. Siapkan diri kita masuk di dalam tahun 22, tinggal 6 minggu, kurang dari 6 minggu. Biarlah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajahnya. Kita biarlah menyerukan suara yang berseru-seru di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis tentang pertobatan diri kita maupun orang sesama kita, sekeliling kita, lingkungan di mana kita berada. Itu yang kita suarakan. Mari kita berdoa untuk Roh Kudus materaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, firman Tuhan ya dan amin. Roh Kudus materaikan sehingga firman Tuhan yang menjadi manusia, Yesus Kristus, lahir di dalam hidup kita. Kerajaan Allah tinggal di antara kita. Suara yang berseru-seru di padang gurun, di mana kami yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kami terima kebenaran, kami terima damai sejahtera, kami terima sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa-Mu menyertai orang-orang percaya. Tuhan, pakai kami semua Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis, dengan berani menyatakan kebenaran, sekalipun kami mungkin ditolak, dibenci, maupun dihina. Tapi kami mempunyai keberanian untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Kepada sekeliling kami, orang yang ombang-ambing, yang tersesat, yang hilang, supaya kami Tuhan pakai untuk menyuarakan suara kebenaran. Terima kasih Bapa.
Berikan kami juga kerendahan hati bahwa hanya Yesus yang kami beritakan. Bukan diri kami yang menjadi yang ditonjolkan, tapi Kristus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pakailah kami semua Tuhan. Di mana sekeliling kami, profesi di mana Tuhan tempatkan, kami membawa Injil keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa yang sakit Tuhan Yesus Engkau jamah, bilu-bilu menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang berbeban berat, angkat bebannya di dalam nama Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan, kelepasan. Saat ini beban-bebanmu serahkan pada Tuhan. Dia mengangkat bebanmu. Karena Dia yang Maha Tahu, Dia yang berkuasa, Dia yang sanggup menolong engkau dalam keterpurukan engkau. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan. Berkati bangsa negara kami, pemerintah kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Maupun yang onsite, maupun dalam masa ibadah online. Menyuarakan, terus bersuara, berseru-seru. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Nyatakan yang kebenaran Bapa. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.